Ustaz, ada yang melebarkan makna ibadah ini, Ustaz. Beribadah ini kan maknanya luas. Ya, beribadah ini kan gak cuma sholat, gak cuma puasa, menghibur orang, bikin orang tertawa juga termasuk ibadah menurut orang hari ini, Ustaz. Maka saya rasa saya nggak perlu sholat, yang penting saya bikin orang ketawa aja. Nah itu gimana kira-kira, Ustaz? Ya ini kedangkalan masalah agama. Ya, ini. Dalam agama kita kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya, yang wajib ini bukan opsional, tapi kewajiban. Kapan orang mengatakan ibadah dalam Islam itu luas? Benar. Betul. Ini dulu benar. Tapi rincian ke bawahnya dia mengatakan, kalau begitu saya pilih aja salah satu ibadah ini. Gak usah saya kerjakan sholat, tapi saya cukup gembirakan orang lain. Ini karena tidak faham. Sholat hukumnya wajib. Menggembirakan seseorang adalah sunnah. Ini nggak bisa didahulukan sunnah dari yang wajib. Nah, dia harus bisa mendahulukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Skala prioritas itu yang mana? Jadi ada skala prioritas, Ustaz, ya? Tentu saja. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Nabi SAW. Orang ini belum masuk Islam. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia mengatakan, mana Muhammad di antara kalian? Mana Muhammad? Dia belum tahu. Nabi Muhammad SAW. Orang ini bukan Muslim. Nabi Muhammad SAW lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku beliau di tanah, kaki beliau lagi ngelonjor, lagi ngobrol santai dengan sahabat. Kenapa saya jelaskan? Karena memang lafaz hadisnya begitu. Maka kata Nabi SAW, saya. Lalu orang itu bilang, saya ingin menanyakan kepada anda. Kata Nabi SAW, silakan. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit ini? Kata Nabi Muhammad SAW masih dalam kondisi santai. Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata orang itu lagi. Kata Nabi Muhammad SAW dengan tenang, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung yang di atasnya? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang ini, saudaraku seiman, mengucapkan sebuah perkataan yang membuat Nabi mengubah posisi duduknya. Dari santai menjadi serius. Apa itu, Ustaz? Beliau mengatakan, saya akan menanyakan kepadamu, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, dan yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutusmu kepada kami? Masya Allah. Maka pertanyaan ini mengguncang Nabi SAW, tanda kutip maksudnya. Beliau tiba-tiba lagi santai duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Dengan tenang mengatakannya. Lalu orang ini mengulangi lagi. Dia mengatakan, saya akan tanya kepada Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu sehari? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami datang ke Baitullah haji sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini cerdas. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Dapat tiket surga. Kerjakan yang wajib, dapat tiket surga. Maka kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Saya, ya Rasulullah, tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Jadi di sini dari riwayat ini kita bisa lihat wajib. Yang wajib itu akan membawa ke surga. Kalau sunnah sifatnya tambahan. Sunnah sifatnya tambahan. Menggembirakan orang lain, berzikir, itu sunnah semua. Menjenguk orang sakit. Yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ini adalah amalan sunnah. Dia pelengkap dari yang wajib. Kan gitu. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib. Jadi Allah lebih suka dengan hal yang wajib. Dalam riwayat Bukhari yang lain,
seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi sebenarnya dia melengkapkan, mendatangkan cinta Allah saja. Kalau dia sudah aku cintai, aku akan menjadi penglihatan yang digunakan melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Iya Ustaz, Masya Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan kita tinggal susun skala prioritas mana yang kita dahulukan. Ustaz, masih dalam tujuan hidup Ustaz, kira-kira pesan apa yang antum mau sampaikan Ustaz kepada adik-adik di Al-Wafi ini Ustaz? Ibadah apa yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat nanti Ustaz? Kalau kembali kepada jawaban tadi, maka sederhanakan saja. Karena Islam itu sederhana. Sederhana. Simple dia. Yang wajib kemudian yang sunnah. Yang wajib. Skala prioritas yang wajib dan yang sunnah. Ketahui semua yang berhubungan dengan wajib tersebut, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian kerjakan. Setelah itu lengkapkan dengan sunnah. Itu saja. Jadi jaga yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah. Malah bagus kalau yang sunnah udah dijaga, berarti yang wajib insya Allah udah nggak kelepas insya Allah. Iya, biasanya begitu. Kalau orang memang ikhlas, kalau tadi kan orang itu ngeyel tuh. Iya. Dia mengatakan sebenarnya dia tidak mau sholat. Iya. Tapi dia mengatakan ibadah kan banyak. Ya sudah saya nggak usah sholat, saya berbuat baik aja sama orang. Ini kan sebenarnya dia mau bela diri dia yang sedang tidak sholat. Pembenaran. Jadi ini tidak bisa kita jadikan tolok ukur. Tapi kalau ada orang sibuk mengerjakan amal-amal sunnah, dia sibuk dengan puasa sunnah, dengan sholat sunnah, dengan zikir pagi petang, baca Quran, misalnya membantu orang susah. Ini semuanya kan hal-hal yang sunnah tambahan. Kalau orang mengerjakan ini tulus karena Allah SWT, biasanya wajibnya memang sudah terjaga. Sudah terjaga. Sebagaimana orang kalau meninggalkan hal-hal yang makruh, maka yang haram lebih jauh lagi dari dia. Taib Ustaz, Masya Allah, syukuran Ustaz.